Shalom Bapak Ibu yang Shalom. terkasih ya. Pada sesi kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dengan materi praeksistensi Yesus Kristus dan konsep inkarnasi. Beliau adalah seorang doktor lulusan dari STTII Yogyakarta, Demin tahun 1999, DTH tahun 2010. Beliau sebagai Gembala GBI Bethel Bandung dan Jakarta, pendiri STT Karisma Bandung, Ketua Umum Sinode GBI, penulis buku, pembicara radio, dan televisi. Untuk itu, pada pagi hari ini saya tidak akan berpanjang lebar. Waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya ke Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Shalom. Saya percaya bahwa pertemuan ini pertemuan yang sangat penting, dan pada sesi yang pertama kita mendapatkan pencerahan yang sangat berguna dari Bapak Pendeta Ezra Soru, seorang apologet yang saya hargai di Indonesia, yang telah banyak memberikan pandangan-pandangan kekristenan yang sangat baik bagi umat Kristen itu sendiri maupun yang di luar iman Kristen. Terima kasih Bu Erika untuk perkenalan tadi, dan juga terima kasih untuk seluruh panitia. Saya akan gunakan PowerPoint supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya dengan lebih jelas, dan nanti bahannya bisa diberikan oleh panitia kepada peserta yang membutuhkan. Baik, saya akan berbicara tentang kristologi, khususnya tentang praeksistensi, kekekalan, dan inkarnasi Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama kita akan bahas tentang praeksistensi Kristus. Pada masa kini ada banyak orang mengakui Yesus sebagai nabi, sebagai pengajar agama Kristen, tapi tidak mengakui sebagai Tuhan, sebagai Allah, atau sebagai Yahweh. Mereka hanya menganggap Yesus itu manusia yang baik. Kenapa? Karena mereka tidak paham akan praeksistensi dan kekekalan Kristus. Sebab kalau kita paham Kristus itu punya praeksistensi dan dia itu kekal, maka kita yakin bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Jika demikian, apa yang dimaksudkan dengan praeksistensi? Praeksistensi Kristus artinya Kristus sudah ada sebelum dia dilahirkan di Bethlehem. Tidak ada manusia yang punya praeksistensi sebelum dia dilahirkan. Setiap manusia baru ada atau baru eksis ketika dilahirkan. Jadi istilah praeksistensi ini hanya digunakan untuk Kristus yang menunjukkan keunikan dan keilahiannya. Saya ambil contoh, seandainya saudara umur 40 tahun, 100 tahun yang lalu saudara ada di mana? Jawabannya tidak ada. Karena kita baru ada pada saat sel telur dan sperma dari orang tuamu itu bertemu lalu menjadi janin, menjadi bayi, dan pada saat itulah kita baru ada. Beda dengan Yesus. Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, katakan 2023 tahun yang lalu lah, lebih kurang. Tapi tidak berarti Yesus baru ada 2023 tahun yang lalu. 1.000.000 tahun yang lalu, 1.000.000.000 tahun yang lalu, bahkan dari kekal, Yesus itu ada. Kalau manusia itu ada awalnya, tidak ada akhirnya. Tapi kalau Allah tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Dan itu adalah Kristus. Praeksistensi Kristus. Kalau ada yang bertanya, misalnya dalam Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku Tuhan membentuk engkau, Yeremia, dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Apakah ini berarti Yeremia sudah punya praeksistensi sebelum dia lahir? Jawabannya tidak. Karena ayat ini hanya menunjukkan Allah itu maha tahu. Dia sudah tahu tentang kita bahkan sebelum kita lahir, sebelum kita ada. Sekarang kita akan lihat beberapa bukti praeksistensi, atau kadang ada yang menyebut prainkarnasi Kristus. Yang pertama, Kristus itu datang dari sorga. Yohanes 6 ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga.
Kalau orang Israel tiap hari mendapatkan mana selama di padang gurun selama 40 tahun yang berasal dari sorga, dan orang makan mana bisa lapar lagi lalu mati. Kalau engkau percaya kepada Yesus, roti hidup yang turun dari sorga, engkau akan memiliki hidup kekal sampai selamanya. Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Jadi tidak ada manusia siapapun dia, pemimpin agama besar apapun, yang bisa dengan amalnya, kebaikannya naik ke sorga. Dirinya aja tidak bisa naik, apalagi membawa orang-orang naik ke sorga, selain daripada Yesus yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Ini bicara tentang keberadaan Yesus sebelum dia lahir. Lalu Kristus ada sebelum Abraham ada. Yohanes 8 ayat 58 berkata, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Atau mungkin bisa diterjemahkan, aku ada. Ini adalah ego eimi, penyebutan Kristus tentang dirinya. I am that I am. Dan sudah dijelaskan tadi oleh Pak Esra, ini berkaitan dengan nama YHWH, Yahweh, yang diperkenalkan kepada Musa dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Yeh Asyer Yeh. Dan kemudian menjadi YHWH. Nah, saudara, berarti waktu Yesus bilang, sebelum Abraham jadi, I am, aku ada. Aku adalah YHWH yang telah memperkenalkan diri kepada Musa. Dalam Mika 5 ayat 1 dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini nubuatan tentang Yesus yang akan lahir di Bethlehem. Permulaannya kapan? From everlasting, dari kekekalan, dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris. Saudara, berarti Yesus itu sudah ada sebelum dia lahir. Yohanes 1 ayat 3 juga berbicara tentang Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Dia sudah ada sebelum ciptaan apapun yang ada di dunia. Karena dia adalah sumbernya, dia adalah penciptanya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Selanjutnya, Yesus sehakikat dengan Allah. Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Satu apanya? Satu hakikat. Bukan hanya sekedar satu visi, satu misi, satu pikiran, satu perasaan. Sebab kalau demikian, suami istri yang sudah nikah lama dan hidup harmonis, bisa saja visinya sama, pikirannya sama, perasaannya sama. Tapi beda dengan Yesus ketika dia bilang, aku dan Bapa adalah satu. Yang dimaksud bukan cuma satu pikirannya, tapi satu hakikatnya. Dalam Yohanes 17 ayat yang kelima, dengan jelas dikatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi kemuliaan Yesus adalah kemuliaan kekal yang sudah dia miliki sebelum dunia ini dijadikan. Bahkan Kristus itu adalah rupa Allah yang setara, artinya tidak lebih rendah daripada Allah. Filipi 2 ayat 6 ini saudara perlu hafal ya. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saya garis bawahi kata kesetaraan dengan Allah. Boleh ucapkan bersama-sama dengan saya? 2, 3. Kesetaraan dengan Allah. Artinya Yesus itu setara, sehakikat, sederajat dengan Allah. Tidak lebih kecil atau lebih besar, saudara-saudara. Nah, memang ada pandangan subordinasionisme yang mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus. Misalnya dalam Yohanes 14 ayat 28 dikatakan, Bapa lebih besar dari aku. Tapi lebih besar dalam arti apa? Saudara, Bapa sebagai pengutus itu lebih besar daripada Yesus yang diutus ketika Yesus datang ke dalam dunia. Bukan hakikatnya, tapi perannya, fungsinya, tugasnya.
Kalau boleh saya contoh misalnya, kita dengan Pak Joko Widodo itu hakikatnya sama-sama manusia. Sama-sama makan nasi lah saudara. Ya, satu hakikat, sama-sama manusia. Kalau Pak Joko Widodo sama gajah, jelas hakikatnya beda. Yang satu manusia, yang satu binatang, hewan. Tapi kalau kita dengan Pak Joko Widodo kan sehakikat manusia. Namun dalam perannya, dalam tugasnya, dalam fungsinya berbeda. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang kita cintai, sedangkan kita adalah rakyat jelata. Kan begitu, saudara. Nah, jadi tidak berarti Yesus itu lebih kecil, menjadi Allah minor, sedangkan Bapa adalah Allah mayor. Kita tidak menerima pandangan seperti itu. Nah, selanjutnya saya bicara tentang kekekalan Kristus. Kekekalan Kristus artinya Kristus sudah ada sebelum penciptaan dunia. Bahkan sebelum waktu ada, dia ada sejak kekal sampai kekal. Tidak pernah tidak ada, selalu ada, selama-lamanya ada. Apa bukti kekekalan Kristus? Pertama, Wahyu 1 ayat 8 dan ayat 17 berkata, Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Kita tahu Alfa dan Omega adalah abjad pertama dan terakhir dari abjad Yunani. Tidak berarti aku punya awal, aku punya akhir. Tidak demikian arti ayat itu. Tetapi aku adalah yang terdahulu dan terkemudian, tidak berawal dan tidak berakhir. Sebetulnya konsep ini sudah ada di Perjanjian Lama, Yesaya 48 ayat yang ke-12 yang berkata, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Berarti Kristus itu kekal. Kekal bukan berarti pernah ada atau sudah ada, tapi selalu ada dan tidak pernah tidak akan ada. Dia ada selama-lamanya. Karena dia adalah sang ada itu sendiri. Nah, kekekalan Kristus bukan hanya berarti Kristus sudah ada sebelum dia lahir, praeksistensi. Tetapi Kristus selalu ada selamanya, kekal. Karena ada, saudara, orang yang mengakui praeksistensi, Kristus sudah ada sebelum penciptaan alam semesta, tapi tidak mengakui bahwa dia itu kekal. Nanti saya jelaskan sekte itu. Kemudian dikatakan Kristus itu cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3. Lalu bukti kekekalan yang lain, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Berarti kekal. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bukan hanya suatu ilah, suatu Allah kecil, minor, tapi firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Nanti saya bahas tentang inkarnasi. Nah, selanjutnya Yesaya 9 ayat 5 juga mengatakan bahwa Yesus disebut sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Istilah Bapa yang kekal yang dipakai di sini perlu diperhatikan, tidak berarti pribadi Yesus itu sama dengan pribadi Bapa. Pribadinya berbeda walaupun satu hakikat, tapi istilah Bapa yang kekal itu menunjukkan kekekalan daripada Kristus itu sendiri. Sama seperti Bapa adalah kekal, maka anak pun adalah kekal. Nah, dengan demikian kita menentang paham Unitarianisme dan kita lebih percaya bahwa ajaran Alkitab adalah Trinitarian. Kita percaya Tritunggal. Jadi kadang-kadang Unitarian atau Jesus only, oneness itu pakai ilustrasi kira-kira seperti ini. Pak Ahmad itu kalau di rumah kepala rumah tangga, di sekolah, di pekerjaan kepala sekolah. Sedangkan di
di lingkungan dia kepala rukun tetangga. Nah, ini bukan satu hakikat tiga pribadi, saudara. Ini Sabellianisme yang mengajarkan ini. Sebab kalau misalnya Pak Ahmad itu mati, maka matilah kepala keluarga, matilah kepala RT, dan matilah juga kepala sekolah. Nah, Tritunggal tidak dijelaskan seperti itu. Ada tiga pribadi yang berbeda tapi satu hakikat. Mungkin kalau pakai contoh, walaupun contoh selalu tidak pernah mencukupi untuk bisa menjelaskan esensinya, saya berkhotbah. Khotbah ini kemudian direkam menjadi sebuah CD. Dan kemudian khotbah itu dijadikan sebagai buku. Ada khotbah vokal, ucapan, khotbah CD, dan juga khotbah dalam bentuk buku. Apakah buku sama dengan CD? Apakah CD sama dengan khotbah vokal? Tentu tidak, tapi hakikatnya adalah khotbah yang sama. Nah, saudara-saudara, ini membuktikan bahwa Kristus itu kekal. Nah, selanjutnya, bukti kekekalan Kristus ini menentang ajaran Arianisme, yang menerima praeksistensi tapi menolak kekekalannya. Sekarang ini muncul di dalam bidat saksi-saksi Yehova, yang menganut kristologi yang mirip dengan ajaran Arius yang sering menggunakan Wahyu 3 ayat 14 untuk menyerang doktrin bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Karena ayat itu berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi saksi Yehova sesuai dengan ayat ini secara hurufiah letterlek berkata, lihat Yesus. Yesus itu siapa? Permulaan dari ciptaan Allah. Jadi sebelum Allah menciptakan ciptaan yang lain, yang pertama diciptakan adalah Yesus. Jadi Yesus adalah ciptaan, bukan sang pencipta itu sendiri. Maka kelompok ini menerima praeksistensi, tapi tidak menerima kekekalan. Kita menolak pandangan itu karena arti sebetulnya ayat itu adalah Yesus ada sebelum segala sesuatu. Permulaan dari ciptaan harus dipahami sebagai dia asal muasal. Dia penyebab utama. Dia adalah causa prima, the first cause dari semua ciptaan Allah. Dan kalau dia adalah penyebab utama dari ciptaan, jelas dia adalah sang pencipta. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jika demikian, apa pekerjaan Kristus sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia? Pertama, dia menciptakan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 15-16, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jelas, pekerjaan Kristus sebelum dia lahir di Bethlehem adalah menciptakan segala sesuatu. Kedua, dia memelihara ciptaannya itu. Ibrani ayat 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Bumi ini tidak ada kait tali ke atas atau tiang di bawahnya, tapi tetap ada di sana, tidak jatuh. Apa yang menopangnya? Firman. Karena firman itulah dunia terpelihara. Kalau Allah mencabut firman-Nya, dunia ini akan binasa di dalam kehampaan. Yang ketiga, dia hadir sebagai malaikat Yahweh. Bedakan malaikat Yahweh dengan malaikat Tuhan biasa, malaikat biasa. Misalnya dalam Keluaran 3, Allah menampakkan diri dalam semak belukar yang menyala untuk memanggil Musa. Kemudian malaikat Yahweh pernah datang kepada Gideon dan menyuruh dia untuk menjadi pemimpin perang. Malaikat Yahweh pernah datang kepada orang tua daripada Simson. Dan orang tuanya bertanya, siapa namamu? Lalu dia menjawab, untuk apa engkau tanyakan namaku? Karena namaku adalah Ajaib. Siapa yang disebut sebagai penasehat? Ajaib. Itu adalah Kristus. Jadi penampakan Yesus sebelum dia lahir di Bethlehem disebut Theophany atau Kristofani. Ini berbeda dengan malaikat biasa yang tidak menerima penyembahan manusia. Kalau manusia sujud kepada malaikat karena gentar melihat cahaya kemuliaan misalnya, malaikat akan berkata, bangun, aku hanyalah hamba sama seperti engkau, sembahlah Tuhan.
Nah, bahwa teofani adalah salah satu pribadi dari Trinitas nyata oleh fakta bahwa penampilan malaikat Yahweh ini berhenti setelah inkarnasi. Kalau sekarang ada orang yang bersaksi saya dapat mimpi didatangi oleh Tuhan Yesus, itu bukan teofani atau kristofani, itu adalah vision, penglihatan bahwa dia didatangi oleh Tuhan Yesus. Karena teofani adalah penampakan Kristus di dalam masa perjanjian lama. Nah, apa pentingnya praeksistensi dan kekekalan Kristus? Pertama, jika Yesus baru ada ketika dia dilahirkan, maka tidak ada Tritunggal yang kekal. Yang kedua, jika Yesus tidak pernah ada sebelumnya, maka ia bukanlah Allah, sebab terbukti ia tidak kekal. Yang ketiga, jika Yesus tidak pernah ada sebelumnya, maka dia berbohong. Sebab dia kan mengaku demikian, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Atau permuliakan aku dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Nah, jelas Yesus tidak berbohong karena dia punya praeksistensi. Kristus adalah Allah dari kekal. Waktu menjadi manusia, dia tidak pernah berhenti jadi Allah atau berproses atau belum jadi Allah. Jadi waktu Yesus lahir ke dunia masih bayi, ada orang bilang, oh itu belum Allah itu baru proses. Nanti waktu dia dibaptis, nah itu baru diangkat jadi Allah, jadi Tuhan. Ini jelas pandangan yang tidak benar. Karena tidak ada proses-proses seperti itu. Allah tidak berproses, Allah itu kekal, Allah itu ada. Tidak pernah tidak ada. Kristus juga tidak pernah kehilangan keilahiannya waktu di bumi, karena dia hanya menambah sifat kemanusiaannya. Sehingga penolakan pengakuan terhadap praeksistensi dan itu akan terkait dengan penolakan akan kekekalannya dan keilahiannya. Tetapi orang yang percaya Yesus adalah Allah menerima praeksistensi dan kekekalan Kristus. Bagian terakhir adalah inkarnasi Kristus. Inkarnasi dari kata Latin in, dalam, karnis, daging. Dalam bahasa Yunani ensarki, artinya Allah mengambil rupa manusia, Allah mengambil tubuh manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 menjelaskan hal ini. Nah, dalam Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Yohanes menyebut Kristus dengan istilah firman, logos, yang dikenal dalam dunia Helenistik. Ini penjabarannya panjang, saudara, sebuah ide, gagasan, firman. Namun sebetulnya walaupun istilah logos itu dikenal oleh para filsuf di dunia Yunani, dunia filsafat Yunani, namun sebetulnya istilah itu digunakan namun muatannya, kontennya lebih banyak berakar dari konsep perjanjian lama. Dafar Yahweh atau dabar Yahweh. Firman yang kemudian menjadi manusia. Kan pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Allah sejak ada, berfirmanlah Allah. Tidak pernah Allah itu tidak punya firman. Berarti kalau demikian Allah bisu dong, saudara. Tidak mungkin Allah itu bisu. Nah, firman itu menurut Yohanes 1 menjadi manusia. Dan jelas inkarnasi beda dengan reinkarnasi ya. Kita Kristen tidak percaya reinkarnasi seperti agama yang lain. Karena Ibrani 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi, bukan lahir kembali dalam bentuk yang lain. Lalu siapa yang berinkarnasi? Yang berinkarnasi adalah anak Allah, Yesus Kristus. Bukan Allah Tritunggal. Jadi Bapa tidak berinkarnasi, Roh Kudus tidak berinkarnasi, tapi yang berinkarnasi adalah Yesus, anak Allah. Nah, Roh Kudus membuat Maria mengandung anak kudus. Lukas 1 ayat 35. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara-saudara, Roh Kudus membuat Maria mengandung anak yang kudus. Sehingga tepat kalau Maria disebut sebagai Theotokos, Bunda Allah. Bukan hanya Kristotokos, Bunda Kristus. Walaupun Maria adalah manusia berdosa. Namun Roh Kudus menguduskan kemanusiaan Kristus pada saat pembuahannya dan menjaganya dari polusi dosa. Kita percaya Roma 3:23,
sebab semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak percaya bahwa Maria itu adalah manusia tanpa dosa. Dia tetap manusia berdosa, tapi bagaimana ketika dia melahirkan Yesus, dia tidak menyebarkan dosa warisan itu kepada Kristus? Jawabannya, Roh Kudus yang mengandung, Roh Kudus yang membuat Yesus, kemanusiaan Kristus itu bebas daripada dosa. Ibrani 9 ayat 14 mencatat betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, dan selanjutnya. Jadi Roh Kudus itulah yang kemudian menjadikan Kristus, kemanusiaan Kristus, tak berdosa, tak bercacat. Nah, cara inkarnasi adalah melalui kelahiran perawan. Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Allah sendiri akan memberikan kepadamu sebuah pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel. Perempuan muda, perawan, alma. Apa tujuannya Yesus datang dalam rupa manusia? Pertama, untuk menjaga agar Yesus tidak berdosa karena dikandung oleh Roh Kudus. Yang kedua, ini merupakan tanda keunikan pribadi Yesus. Saya perlu jelaskan ini, Bapak Ibu. Ada 4 cara manusia itu hadir atau datang ke dunia, ada di dunia. Pertama, karena ada faktor pria dan wanita, yaitu kita manusia pada umumnya. Sel telur wanita ketemu dengan sperma pria, jadilah kita. Tapi ada yang datang ke dunia tanpa faktor pria dan wanita. Siapa itu? Adam. Adam kan gak punya bapak ibu, tapi dia ada di dunia, diciptakan oleh Tuhan. Ketiga, hanya karena faktor pria. Siapa itu? Hawa. Kita bilang Allah mengambil perempuan itu dari tulang rusuk Adam. Jadi hanya unsur pria yang ada. Tapi yang keempat, ini yang unik, hanya ada faktor wanita. Jadi tidak ada persetubuhan dengan Yusuf, yaitu Yesus melalui rahim Maria. Bagaimana dia bisa ada? Karena Roh Kudus yang membuat Maria mengandung. Nah, saudara-saudara, pada waktu Allah berinkarnasi, atau kadang dikatakan menjelma menjadi manusia, dia tidak berubah wujud sehingga kehilangan wujud awalnya atau wujud aslinya. Waktu dia mengosongkan diri, Filipi 2 ayat 7, maka dia mengosongkan diri menjadi manusia dan taat sampai mati. Dari kata mengosongkan, ekenosen, kenoo, kenosis. Maka kealahan Kristus tidak hilang atau berkurang. Namun dia menyembunyikan atau menyelubungi kemuliaannya dengan kemanusiaan yang terbatas. Jadi waktu Yesus datang, dia tidak meninggalkan kealahannya, dia tidak meninggalkan keilahiannya. Mungkin dia hanya meninggalkan kemuliaan sorga, tapi bukan kealahan yang dia tinggalkan. Dia membatasi diri, menyelubungi diri, menyembunyikan diri dengan kemanusiaan yang terbatas. Begini saudara, istilah menjelma kadang-kadang dipahami secara salah. Seperti berubah wujud, bentuk awalnya hilang, berubah menjadi wujud lain. Misalnya manusia punya ilmu gelap jadi babi ngepet. Manusia jadi babi ngepet. Waktu manusia tidak ada unsur babi, waktu jadi babi ngepet tidak ada unsur manusia. Nah, istilah menjelma yang kadang dipakai secara populer itu tidak boleh dipahami demikian. Tetapi mungkin kalau pakai ilustrasi lebih baik pakai contoh ini. Misalnya ada seorang raja yang sangat mulia, yang sangat agung. Dan untuk mengetahui apakah pegawai-pegawainya itu menghormati dia dengan tulus karena karakter yang baik atau sekedar karena kedudukannya. Satu kali dia menyamar menjadi seorang pengemis, bawa buntelan, butut, dan sebagainya. Lalu ternyata pegawai-pegawainya tuh wah, maki-maki dia, mengusir dia, waktu dia minta uang malah dikeluarkan anjing galak misalnya. Sampai hanya seorang anak kecil yang memberi dia makanan dan minuman. Sehingga waktu dia pulang ke istana, dia bilang tangkap pegawai-pegawai yang
tidak punya belas kasihan kepada orang miskin, pengemis itu, tapi beri pahala kepada anak yang baik itu. Nah, sebetulnya dia adalah raja itu sendiri, tetapi menyembunyikan identitasnya, menyelubungi kemuliaannya, menjadi seperti pengemis tersebut. Ya, saya tahu ilustrasi tidak pernah akan cocok untuk menunjukkan hal yang sebetulnya, tetapi setidaknya membuka gambaran kita. Jangan ilustrasinya manusia jadi babi ngepet, tapi barangkali seperti contoh tadi, raja menjadi pengemis. Nah, pada waktu Yesus menjadi manusia, dia tidak meninggalkan kealahannya, tapi menyelubungi kemuliaan dengan keterbatasan manusiawi. Bisa sakit, bisa lapar, bisa haus, bisa mati. Saudara, Allah nggak bisa mati, tapi manusia tentu bisa mati. Maka pada waktu dia menjadi manusia, Yesus itu yang adalah Allah, Allah itu punya sifat maha kan saudara, maha hadir, maha tahu, maha kuasa, tapi waktu dia datang dalam rupa manusia, dia membatasi kemahaannya, sehingga pada waktu Yesus sebagai manusia tidak maha hadir. Misalnya, waktu dia lahir di Bethlehem, apakah pada detik yang sama dia ada di Yerusalem? Jawabannya tidak. Yesus menjadi tidak maha tahu. Nah, kita harus hati-hati memang membedakan, karena Yesus itu satu pribadi dengan dua natur, ilahi dan insani, tidak bercampur tapi tidak terbagi. Ya, dan nanti akan dijelaskan pada sesi yang berikutnya. Tidak terpisah. Tetapi kita tahu bahwa dengan dua natur sebagai manusia, dia tidak maha hadir. Waktu dia di Bethlehem tidak ada di Yerusalem. Dia untuk sementara waktu tidak maha tahu, dia tidak menggunakan kemahaannya. Makanya dalam Matius 24 ayat 36, anak tidak tahu tentang hari kedatangannya, saudara sekalian. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan kemahaannya, dan bisa juga karena pada saat itu perannya hanyalah sebagai utusan Bapa. Anak hanyalah utusan Bapa. Bapa yang tahu, bukan anak. Mungkin kalau pakai ilustrasi lagi, saudara, Ibu Megawati itu kan ketua PDIP, ketua PDI Perjuangan. Tapi beliau kan pernah jadi presiden ya, sekian tahun yang lampau. Waktu beliau jadi presiden, bisakah Ibu Megawati memecat menterinya yang tidak beres kerjanya? Jawabannya bisa atau tidak bisa. Tidak bisa sebagai ketua PDI Perjuangan memecat menteri, tapi bisa sebagai Presiden Republik Indonesia memecat menteri. Jadi karena kan ada dua jabatan dari Ibu Mega yang dipegang, ketua PDIP, partai politik, atau Presiden Indonesia. Waktu mencat menteri tidak bisa sebagai ketua PDIP-nya, tapi sebagai presidennya bisa. Saudara-saudara, ini sekedar gambaran supaya kita sedikit melihat tentang hal ini. Jadi Yesus tidak maha tahu pada saat dia berinkarnasi karena tidak menggunakan kemahaannya. Yesus tidak maha kuasa. Kisah 10 ayat 38 mencatat bahwa Yesus melakukan mujizat karena Roh Kudus yang mengurapi dia dengan kuat kuasa. Makanya ketika Yesus belum dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus pada hari pembaptisannya, Roh Kudus turun ke atas dia, maka dia tidak pernah melakukan mujizat-mujizat. Karena dia membatasi kemahaannya dan dia sangat tergantung kepada Roh Kudus, sehingga ketika dia bersekutu dengan Roh Kudus, dia bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan sebagainya. Apakah secara mutlak kita bisa bilang, kalau begitu Yesus tidak maha kuasa? Tentu saja tidak demikian. Karena jati dirinya tetap dia adalah Allah 100%. Tapi dalam manusia 100% yang terbatas, tentu dia tidak menggunakan kemahaannya itu. Dan bagi kita, ketika Yesus melakukan segala sesuatu dengan kuasa Roh Kudus, Yohanes 14 ayat 12 berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Untuk apa dia pergi kepada Bapa? Untuk mengutus Roh Kudusnya, sehingga kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita juga bisa melakukan perkara-perkara yang Yesus kerjakan. Jadi orang percaya yang penuh Roh Kudus bisa melakukan pekerjaan Yesus. Tapi, nah perhatian ini, itu tidak berarti Yesus hanya manusia yang didiami Allah, hanya wadah, hanya cangkang.
yang kemudian ketika Allah di dalamnya, maka dia bisa melakukan sesuatu. Padahal dia sendiri bukan Allah. Tidak begitu, saudara-saudara. Ya, jangan kebablas. Kristus juga bukan manusia biasa yang dipenuhi oleh Roh Allah pada saat pembaptisan, lalu kemudian diangkat menjadi Allah, tapi kemudian ditinggalkan oleh Allah pada waktu dia disalib. Eli, Eli, lama sabatani. Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebab waktu Yesus sama sekali hanya Allah 100%, hanya manusia 100%, tidak mungkin dia bisa menyelamatkan seisi dunia, saudara-saudara. Jadi tetap pribadi Yesus Allah 100%, mati 100%, Allah 100%, manusia 100%. Allahnya tidak bisa mati, manusianya tentu bisa mati. Kristus adalah Allah yang tak berubah. Ini slide terakhir. Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah, walaupun hanya untuk sementara. Kenapa inkarnasi itu perlu? Ya, perlu untuk menebus manusia yang berdosa. Kita bilang upah dosa adalah maut, mati. Nah, untuk menebus manusia yang berdosa, hanya Allah yang bisa melakukannya, bukan manusia. Tapi mana ada manusia yang bisa menebus dosa seluruh manusia yang lain? Tidak ada, hanya Allah yang melakukannya. Maka Allah harus berinkarnasi menjadi manusia. Untuk menebus manusia yang berdosa, Allah harus mati. Tapi kan tidak mungkin Allah mati. Karena itu dia menambahkan hakikat manusia di dalam kealahannya. Dia menjadi manusia. Dia Allah 100%, tapi dia manusia 100%. Ada yang tidak suka pakai istilah 100% karena matematik sekali katanya. Oke, Allah sejati menjadi manusia sejati. Allah manusia sejati yang tidak terbagi, tidak tercampur. Ya, ini adalah Kristus Yesus. Nah, gimana kalau begitu waktu Yesus disalib dia mati? Kan Filipi 2 ayat 8 berkata, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan diri dan dalam keadaan sebagai manusia ia mati. Dalam keadaan sebagai manusia dia mati. Saya ambil contoh ini. Apakah saudara percaya Alkitab adalah firman Allah? Tentu kita percaya. Tapi bila Alkitab, buku Alkitab dibakar oleh orang, apakah firman Allah lenyap? Tidak. Alkitab adalah firman Allah. Tapi waktu Alkitab dibakar, firman Allah tidak lenyap, saudara-saudara. Karena firman Allah bukan hanya buku. Firman Allah adalah firman yang memang diilhamkan oleh Allah. Yesus adalah Allah sejati, 100%, sekaligus manusia sejati. Dengan demikian Kristus bisa menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Itu sebabnya dia tergantung di antara langit dan bumi. Mengantara, menjadi juru antara Allah di sorga dan manusia di bumi. Karena itu Allah yang sempurna harus turun dan menambah hakikat kemanusiaan yang terbatas dalam diri Kristus, inkarnasi, supaya Kristus yang sempurna menebus kita dari segala dosa, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan pernah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, mari bersama dengan orang percaya dari segala abad, termasuk Thomas, kita berkata, ya Allahku, ya Tuhanku, terpujilah Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Tuhan kita, Yahweh Allah kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, shalom Bapak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rubin Adi sudah menyampaikan materinya yang sungguh luar biasa, dan kami tentunya semua diberkati melalui pemaparan yang begitu gamblang yang sudah disampaikan oleh beliau, dan tentunya kita juga menjadi lebih paham tentang semuanya, apalagi belakangan banyak gonjang-ganjing sehingga membuat kita perlu mendengarkan ini lebih jelas dari Bapak sebagai narasumber. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh mereka, bahwa hal ini yang sehubungan dengan
eksistensi Yesus, yaitu tentang bidat saksi-saksi Yehova, seringkali menggunakan Yohanes 1 ayat 1 menuduh bahwa Yesus sebagai Allah yang lebih rendah karena tidak menggunakan kata sandang, definite artikel. Bagaimanakah menjelaskan ayat ini? Terima kasih. Jadi kita lihat bahwa ada penggunaan kata sandang yang kemudian dianggap sebagai suatu ilah. Tapi tidak demikian dengan Yesus, karena dalam penjelasan itu, firman itu adalah Allah sendiri. Dan bukti keilahian atau kealahan Yesus tidak hanya dibatasi dari Yohanes 1 ayat 1. Kalau itu menjadi pro kontra begitu. Kan sudah dijelaskan dengan berbagai ayat-ayat yang lain. Baik dari paparan pertama Pak Esra Soru maupun yang kedua. Dari sejak perjanjian lama sudah banyak contoh-contoh yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Yesus itu adalah Allah. Sehingga dengan demikian Yohanes 1 ayat 1 juga harus dipahami dalam konteks yang lebih luas seluruh Alkitab bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Rubin atas pertanyaan yang sudah dijelaskan. Kemudian ada juga pertanyaan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Bagaimana tanggapan tentang perkataan Yesus Kristus yang mengatakan seperti ini? Ya, jadi ini adalah perbedaan pribadi dari Allah Tritunggal, tetapi satu hakikat, Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi kita lihat seperti tadi dalam sesi 1 ditanyakan, kenapa kok Yesus pribadi kedua berdoa kepada Bapa? Karena itu tidak berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Tetapi ini adalah doa yang Yesus panjatkan kepada Bapa sebagai pribadi pertama. Ya, sekali lagi saya pakai contoh, mohon maaf kalau contoh tidak mencukupi, tapi sedikit membuka wawasan. Ya, misalnya begini ya, saya tahu bahwa Allah bukan air, Allah bukan H2O, tapi saya pakai contoh ini sebagai jembatan berpikir. Air, uap, es adalah H2O. Air adalah H2O, uap adalah H2O, es adalah H2O. Tapi air bukan uap, uap bukan es bukan air. Nah, kalau pakai lompatan berpikir seperti ini, Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah, tapi Bapa bukan pribadi Yesus, pribadi Yesus bukan pribadi Roh Kudus bukan pribadi Bapa, tapi hakikatnya adalah satu. Sehingga Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Jadi dia mengacu sebagai utusan bagi yang percaya kepada dia, membawa kepada sang pengutus, yaitu Bapa yang juga adalah Allah. Terima kasih. Terima kasih Pak Rubin. Tadi ada lagi pertanyaan yang berkaitan dengan Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan bahwa mengenai dalam bahasa Yunaninya digunakan kata sandang ho ya untuk logos, sedangkan untuk theos tidak digunakan kata sandang ho. Hal ini sering digunakan saksi Yehova untuk menyatakan Yesus dalam kurung theos lebih rendah dari Allah dalam kurung logos, karena tidak menggunakan kata sandangku. Mohon penjelasan yang lebih dalam lagi, Pak. Terima kasih. Ya, rasanya saya tadi udah jelaskan. Ya. Jadi jangan hanya berkutat pada ayat itu, walaupun ada penjelasan cukup panjang dan teknis tentunya dalam bahasa aslinya, tapi gunakan juga ayat-ayat yang lain yang sangat banyak dalam Alkitab. Demikian. Ya. Apakah implikasi dari Maria adalah Bunda Allah dan bukan Bunda Kristus? Bagaimana tanggapan dengan pernyataan bahwa Maria hanya Bunda Yesus selama inkarnasi Yesus di bumi ini saja dan bukan Bunda Yesus waktu Yesus sudah naik ke surga? Ya, jadi sebetulnya yang kita kedepankan itu kan bukan Marianya, yang kita kedepankan adalah Yesus. Jadi dengan sebutan Bunda Allah sebetulnya kita mau berkata Yesus itu bukan cuma manusia sejati, tetapi dia adalah Allah yang sejati. Jadi bisa juga disebut sebagai Bunda Kristus untuk menekankan kemanusiaan Kristus. Tetapi dia juga adalah Bunda Allah dalam arti Yesusnya yang dimuliakan karena dia adalah Allah. Nah, mungkin saya sambung sedikit Ibu Erika.
Misalnya ada penggunaan istilah anak manusia ya yang seringkali digunakan oleh Yesus. Kadang-kadang ini dipahami, oh anak manusia itu berarti Yesus cuma manusia saja. Sebetulnya tidak demikian. Istilah anak manusia itu justru menyebutkan keilahiannya. Sebab dalam kitab Daniel, kan ada yang tua yang duduk di atas tahta, yang kemudian didatangi oleh yang lebih muda, dan dia berkata, anakku, anak manusia. Jadi ketika Yesus bilang anak manusia, dia hubungkan dengan kitab Daniel yang mengatakan ada Bapa yang mengutus anaknya tersebut. Dan ini bicara soal keilahian yang dimiliki oleh Kristus dari sejak kekekalan. Sehingga dia bukan hanya Kristus manusia, tetapi dia adalah Allah. Demikian. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan bahwa apakah ketika Kristus berinkarnasi, ia memiliki roh yang sama dengan roh manusia? Dan apakah ketika Kristus naik ke surga, ia masih mengenakan kemanusiaannya di surga? Oke. Jadi pada waktu Yesus datang, dia kan Allah 100%. Dia menambahkan sifat kemanusiaan dalam keberadaannya itu. Tapi kemudian kemanusiaannya itu kan mati. Pada waktu mati ya udah manusianya mati. Waktu dia bangkit apakah dengan tubuh manusianya? Jawabannya tidak. Dia bangkit dengan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan yang sifatnya rohani. Dan tubuh itulah yang kita juga akan miliki pada waktu kita nanti akan diangkat ke sorga. Karena Alkitab dengan jelas berkata darah dan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi bukan tubuh manusia ini yang akan naik ke sorga, tapi tubuh kebangkitan. Makanya Kristus disebut yang sulung yang bangkit dari antara orang mati. Kenapa dia disebut yang sulung? Padahal kan ada Lazarus, ada anak perempuan Yairus, ada anak janda di Nain yang mati, yang kemudian dibangkitkan. Tapi beda, kalau Lazarus dan teman-temannya yang mati itu, dia mati, kemudian dibangkitkan oleh Yesus, mengenakan apa? Darah dan daging, tubuh manusia yang kita miliki sekarang, lalu bisa mati lagi. Sedangkan Yesus tidak. Dia memiliki tubuh rohania, yaitu tubuh kebangkitan yang naik ke surga. Dan tubuh itu yang kita juga akan gunakan nanti, bukan sekarang, ketika kita diangkat. Dengan demikian, dengan tubuh kebangkitan itu, bukan tubuh manusiawi, kita akan bersama dengan dia. Demikian. Terima kasih Pak Rubin. Ini ada lagi pertanyaan yang menyampaikan bahwa tadi dipaparkan bahwa Yohanes 3 ayat 13, tidak seorang pun pernah naik surga kecuali dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Artinya bahwa hanya Yesus yang ada di surga. Dan bagaimana dengan Elia dan Henok dalam perjanjian lama, kedua nabi itu diangkat hidup ke surga. Jadi bagaimana menjawab ini, apakah Henok dan Elia hidup di surga bersama dengan Tuhan? Terima kasih. Maksud ayat ini sebetulnya lebih menekankan tentang, ini kan bicara soal kelahiran baru ya, konteksnya Yesus bicara dengan Nikodemus, dan Yesus bicara kamu hanya bisa naik ke sorga kalau kamu lahir baru. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan oleh Roh Allah itu yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi dalam konteks itu, maka Yesus bicara bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam dia yang telah turun dari sorga. Bukan siapa yang ada dalam sorga. Nanti kan ada malaikat, ada siapa gitu. Tidak demikian. Karena ayat 14-nya berkata, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Artinya Kristus harus disalib, dan melalui salib itu jalan penyelamatan tersedia karena dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang datang dari sorga untuk menyelamatkan manusia. Demikian. Baik Pak Rubin, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Shalom Pak Pendeta Rubin Adi, saya ingin bertanya tentang Yesus saat ini yang telah naik ke surga, tetapi juga dengan tubuh manusianya. Apakah kemahaan ini juga masih terbatas
mengingat Yesus naik ke surga, masih manusia. Apa perbedaan manusia Yesus ketika di bumi dan manusia Yesus di surga? Apakah praeksistensi Yesus sudah memiliki tubuh fisik, dan di mana tubuh fisik itu setelah Yesus berinkarnasi? Oke, saya rasa Bapak atau Ibu yang bertanya salah mendengar penjelasan saya ya. Karena tadi saya sudah jelaskan, Yesus naik ke sorga tidak lagi menggunakan tubuh manusia, tapi tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan itu adalah tubuh rohaniah. Tubuh kebangkitan itu ada kemiripan ciri dengan manusia kita sekarang, tapi berbeda, bukan darah dan daging. Misalnya bisa makan, tapi tidak perlu makan. Tembus tembok, bisa pindah cepat, begitu. Bisa mewujudkan diri seperti ada kesamaan ciri, tapi juga ada perbedaan ciri. Dua murid ke Emmaus, saudara, itu bersama-sama dengan Yesus. Kok tidak kenal Yesus? Baru kemudian ketika dia masuk ke rumah, memecahkan roti, baru kenal itu adalah Yesus. Karena ada keserupaan ciri, tapi juga ada perbedaan-perbedaan. Jadi Yesus tidak naik dengan tubuh manusianya, tapi dengan tubuh rohania, tubuh kebangkitan. Bukan hanya roh saja. Pada waktu Yesus belum lahir di Bethlehem, dia adalah roh. Allah adalah roh. Dia tidak punya tubuh manusiawi. Tubuh manusiawi hanya dimiliki pada waktu dia ada di dunia, pada waktu berinkarnasi. Tapi ketika dia mati, tubuh manusiawinya kan tidak bersama dengan dia lagi. Waktu dia bangkit, bukan darah dan daging itu, tapi tubuh kemuliaan yang dimiliki. Nah, tubuh kemuliaan ini adalah sesuatu yang pertama-tama hanya dimiliki oleh Kristus. Sehingga kita kan nanti baru dapat tubuh kemuliaan. Sehingga kita tidak bisa membandingkan dengan tubuh-tubuh yang lain, karena Kristus adalah yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Demikian. Terima kasih Pak Rubin. Ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah praeksistensi Kristus mengikuti akhir zaman dalam doktrin-doktrin yang sudah banyak diolah ini sah atau tidak? Karena akan mempengaruhi orang-orang yang percaya mengikuti doktrin yang berbeda. Bagaimana mengantisipasinya dalam mengikuti doktrin yang benar? Ini Pak, terima kasih. Saya tidak terlalu nangkap apa hubungannya dengan akhir zaman, tapi coba saya jelaskan ya. Jadi praeksistensi adalah Kristus itu sudah ada dari kekal, karena dia adalah Allah. Bahkan sampai akhir zaman, sampai kekal, dia adalah Allah yang kekal itu sendiri, yang akan datang lagi ke dunia, bukan lagi sebagai manusia 2000 tahun yang lampau, tapi dia datang dengan tubuh kemuliaannya. Dia Allah 100%, dia memiliki tubuh kemuliaan, bukan tubuh darah dan daging, dan dia akan memerintah baik dalam kerajaan 1000 tahun maupun di dalam kekekalan. Sehingga semua penafsiran-penafsiran bahkan sampai akhir zaman harus diawali dengan keyakinan bahwa Yesus itu punya praeksistensi dan Yesus itu kekal. Demikian. Ini menyinggung sedikit Pak tentang tadi penjelasan Bapak, minta penjelasan. Kita saling, maksud dia berarti kita bisa bilang bahwa memang Allah Bapa lebih besar dalam arti secara fungsinya atau perannya, seperti yang dijelaskan dalam peran Jokowi sebagai presiden dan kita sebagai rakyat. Terima kasih. Ya, jadi pada waktu Yesus datang ke dunia, dia sebagai utusan pelaksana daripada tugas Bapa. Dia bisa berkata, Bapakku lebih besar, berarti aku lebih kecil. Bukan hakikatnya, tetapi perannya, tugasnya, fungsinya. Tapi setelah dia bangkit, dia berkata apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Berarti waktu dia bangkit, maka dia adalah Allah yang bisa menggunakan kemahaannya. Ya, saya tidak bilang pada waktu Yesus datang ke dunia, maka kita bisa bilang bahwa sama sekali dia tidak menggunakan kemahaannya. Tapi dia membatasi hal tersebut. Dia tidak pernah menanggalkan, tetapi dia menyelubungi kemuliaannya dengan keterbatasan itu sendiri. Demikian. Terima kasih Pak Rubin atas penjelasannya.
Ini hanya mengatakan terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas, dan minta juga bahwa kita percaya bahwa dalam konsep reinkarnasi Yesus, dia adalah Allah, lalu ada perintah bahwa orang percaya harus ikut teladannya. Apakah perintah ini mampu dilakukan sementara kemanusiaan kita sangat berbeda dengan Yesus? Kedua, apakah konsep inkarnasi ini pernah terjadi di PL atau di tradisi Israel sebagai ibu kekristenan? Inkarnasi Allah menjadi manusia hanya ada di dalam Kristus. Dan saya sangat tidak percaya kalau sekarang ini ada gereja di China misalnya yang mengatakan bahwa pada akhir zaman Allah telah berinkarnasi dalam diri seorang perempuan dan kemudian mendirikan gereja Kristus yang Maha Kuasa, ya, atau Allah yang Maha Kuasa begitu. Nah, ini jelas adalah penyesatan karena Allah menjadi manusia hanya ada di dalam diri Kristus Yesus. Lalu apa beda kemanusiaan kita dengan kemanusiaan Kristus? Bedanya adalah kemanusiaan Kristus tidak berdosa. Dia adalah anak kudus. Bahkan Ibrani berkata, ia telah dicobai sama seperti kita dicobai, namun dia tidak berbuat dosa. Yaitu perbedaan natur yang ada. Kita punya dosa warisan. Kita memiliki dosa pertalian. Tapi Kristus tidak memiliki dosa warisan atau dosa pertalian. Itu bedanya antara kemanusiaan kita dan kemanusiaan Kristus. Terima kasih Pak Rubin atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan, apa perbedaan natur kemanusiaan Yesus yang dilahirkan Maria dengan yang menampakkan diri kepada Abraham bersama dua orang malaikat dalam kitab Kejadian 18? Terima kasih. Ya, kalau yang menampakkan diri kepada Abraham itu teofani atau kristofani. Allah adalah roh tapi bisa menampakkan diri, seperti malaikat juga adalah roh. Tidak punya tubuh kan, tapi bisa menampakkan diri dalam kedaulatan Tuhan. Tapi waktu dia lahir sebagai manusia, dikandung oleh Maria, dia menampakkan diri dalam rupa manusia, inkarnasi. Jadi jelas beda antara yang penampakan kepada Abraham dan penampakan kepada orang-orang setelah kelahiran. Demikian. Baik, terima kasih Pak Rubin atas jawaban-jawabannya. Di sini ada pertanyaan berikutnya yang muncul terus ini Pak. Jadi dia katakan bahwa ada juga yang ingin bertanya apakah pada waktu juru selamat menjadi manusia mengenakan roh manusia. Yesus datang dalam rupa manusia, manusia seutuhnya tentu saja. Ya, tetapi tentu kemanusiaan Kristus adalah kemanusiaan yang tanpa dosa dan kehendaknya itu adalah kehendak yang dikendalikan atau kehendak ilahi itu selalu lebih ditaati oleh Kristus daripada kehendak manusia. Jadi misalnya pada waktu dia berdoa, Bapa, jika mungkin cawan ini lalu tapi bukan seperti yang aku inginkan, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Jadi kemanusiaan Yesus ya sama seperti kemanusiaan manusia kita semuanya begitu ya. Jadi bukan hanya wujud casing luarnya, hanya tubuhnya, hanya dagingnya, tapi juga sama seperti manusia. Namun kemanusiaan Kristus adalah kemanusiaan yang dia taat kepada kehendak Bapa. Dan itu sebabnya dia bisa mengatasi segala godaan-godaan yang ada karena ketaatan kehendak manusiawinya kepada kehendak ilahinya. Demikian. Terima kasih Pak Rubin. Ini ada pertanyaan berikutnya. Disampaikan bahwa izin bertanya apakah Allah bisa tanpa melalui inkarnasi Yesus Kristus menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Di sisi lain Allah juga berkuasa atas segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu. Terima kasih. Ya, tentu saja Allah bisa melakukan segala perkara. Tapi Allah itu adalah Allah yang adil, Allah yang fair, Allah yang ngerti rule of the game-nya. Karena Allah sendiri sudah mengatakan melalui firman-Nya, upah dosa adalah maut, kematian kekal. Dan bagaimana orang yang
mati kekal itu bisa diselamatkan masuk ke dalam sorga, maka mesti ada orang yang benar-benar suci 100%, manusia suci 100%, yang juga digoda seperti manusia, tapi tidak jatuh ke dalam dosa. Dan itu bukan Adam, itu adalah Kristus. Nah, tetapi ketika Kristus datang dalam rupa manusia itu, maka kemudian dia memiliki kemanusiaan yang tanpa dosa, yang menyebabkan dia bisa mengatasi seluruh persoalan yang ada tersebut. Bagian apa Ibu Erika yang tertinggal dari pertanyaan ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi itu sudah terjawab oleh Bapak. Hanya ini ada pertanyaan selanjutnya. Ditanyakan bahwa saya mau tanya Pak Pendeta, saya mau kalau Yesus bangkit dan naik ke surga, bukan lagi dengan tubuh kemanusiaannya, tetapi sudah tubuh kemuliaannya. Apakah kedatangannya kedua kali juga menggunakan tubuh kemuliaannya? Terima kasih. Jawabannya ya, dia akan datang dengan tubuh kemuliaan, dan kita orang-orang kudusnya yang telah diangkat dengan tubuh kemuliaan juga akan datang dengan tubuh kemuliaan. Ya, jadi ini ada pertanyaan berikutnya Pak. Ketika Yesus sudah menebus dosa manusia, apakah dosa itu langsung terputus pada orang itu? Kalau sudah terputus, mestinya tidak ada lagi dosa warisan. Terima kasih. Ya, Yesus telah menebus dosa manusia, sehingga dosa pribadi orang tersebut telah disucikan oleh darahnya. Namun kemudian kita harus tahu ya, ada 3 jenis dosa. Dosa warisan, dosa pertalian, dan dosa pribadi, dosa perbuatan. Jadi yang diampuni adalah dosa warisan yang menyebabkan kita harus binasa, masuk neraka. Itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Tetapi sebagai manusia, walaupun secara spiritual kita sudah diselamatkan oleh Yesus, tapi kita kan melahirkan generasi berikutnya dengan natur manusiawi yang masih tetap berdosa. Dalam kandungan aku dikandung, dalam dosa aku dikandung oleh ibuku, dalam kesalahan aku diperanakan, kata pemazmur. Dosa pertalian menunjukkan tidak diturunkan dari generasi ke generasi, tapi dosa pertalian karena Adam adalah kepala manusia. Pada waktu dicobai, Adam jatuh dalam dosa. Maka kita sebagai keturunan Adam secara langsung, kita juga sudah berdosa. Begitu. Nah, dosa perbuatan ini bisa kita lakukan ketika kita sudah ditebus oleh Yesus, tapi masih jatuh dalam dosa karena tidak taat. Itu sebabnya kita bilang jika kita mengaku dosa, Dia setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi penerimaan pengampunan itu satu titik tapi juga satu proses. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita disucikan oleh darahnya, dibebaskan dari kutukan tuntutan dosa warisan, dosa pertalian yang menyebabkan kita masuk neraka, tidak punya relasi persekutuan dengan Bapa Surgawi. Tapi kemudian dosa yang kita buat dari waktu ke waktu itu harus kita akui kepada Tuhan. Penyediaan pengampunan sudah sekali, ya, Dia sudah sekali, hanya cukup sekali disalib dan memberikan penyediaan pengampunan yang sempurna. Tetapi manfaat pengampunan itu harus kita minta pada waktu kita berdoa kepada Tuhan. Ya, terima kasih Pak Rubin. Ini pertanyaan selanjutnya, apakah inkarnasi Tuhan Yesus membatasi kealahannya? Sebagaimana tertulis dalam Matius 24 ayat 36 bahwa tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, anak pun tidak. Benarkah Kristus tidak tahu akhir zaman? Terima kasih. Ya, tadi sudah saya bahas bahwa memang pada waktu Dia datang kealahannya dibatasi oleh kemanusiaan yang terbatas. Jadi kenapa Yesus tidak tahu? Yang pertama, karena dalam kemanusiaan Dia tentu membatasi kemahatauan, tapi yang kedua dalam posisi perannya Dia adalah utusan Bapa yang berhak untuk menyatakan hal tersebut. Tadi saya udah pakai contoh ya, Ibu Megawati tidak bisa memecat seorang menteri ketika dia menjadi ketua PDIP, tapi bisa memecat seorang menteri ketika dia menjadi presiden. Demikian. Ya, terima kasih.
Ini pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan bahwa di dalam inkarnasi Yesus, apakah ada kemungkinan Yesus dapat jatuh ke dalam dosa? Ya, jadi begini, ini kan selalu pertentangan selalu ada. Pose non pecare atau non pose pecare gitu kalau bahasa Latinnya itu ya. Apakah Yesus bisa berdosa, dapat berdosa atau tidak dapat berdosa ya? Dapat tidak berdosa atau tidak dapat berdosa. Selalu akan ada pertentangan dalam hal ini. Tapi yang jelas hasil akhirnya Yesus tidak berdosa. Artinya walaupun kalau ditinjau dari sudut kemanusiaannya bisa saja berdosa, tapi kita tahu kemanusiaan Kristus tunduk kepada kealahannya. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Sehingga hasil akhirnya dia tidak berdosa. Ya, ada banyak teolog-teolog yang berbeda pandangan soal hal ini. Kalau saya di STII dulu sekolahnya diajar bahwa Kristus tidak bisa berdosa karena kemahatauannya, karena macam-macam lah dari buku Yesus Kristus Tuhan kita itu ya. Tapi saya juga membaca buku-buku yang lain bahwa tidak demikian, karena jika demikian sepertinya Yesus itu kalau digoda nggak bisa jatuh, kalau kita digoda kan bisa jatuh. Jadi Kristus tidak bisa menjadi teladan untuk kita. Selalu ada dua arus pemikiran yang sama. Tapi untuk saya yang penting itu hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah bahwa Yesus tidak berdosa karena dia taat. Kemanusiaannya selalu dia tundukkan dengan keilahiannya yang taat pada kehendak Bapa. Demikian. Pak Rubin, baik Pak Rubin, terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak yang sebetulnya sudah merupakan pengulangan karena Bapak sudah jelaskan, cuman mungkin ini kurang mendengar dengan baik, tapi ya Pak Rubin dengan sabar sudah menjawab semua pertanyaan dengan baik. Jadi ini saya melihat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di sini, tetapi rasanya kurang nyambung dengan topik Bapak, sehingga saya tidak akan menanyakan pada Bapak karena tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi ya, saya rasa itu saja Pak yang masuk di pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak jawab begitu baik. Dan tentunya yang menanyakan juga sudah puas karena ini mungkin banyak pertanyaan yang dikaitkan dengan nanti jawaban mereka di dalam sidang jemaat mereka masing-masing. Karena muncul pertanyaan dan ini sudah mendapatkan jawaban dari Bapak secara baik dan memuaskan bagi mereka, dan mereka juga sudah menerima semuanya itu dengan senang hati. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Rubin Adi, dan saat ini mohon Pak Pendeta Dr. Rubin Adi untuk menyampaikan closing statement-nya buat kita semua. Ya, kenapa kita percaya Yesus adalah Tuhan? Karena dia punya praeksistensi. Dia kekal. Dia bukan baru ada ketika dia lahir, tapi dia Allah dari sejak semula. Dan oleh kasihnya, dia rela menjadi manusia. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat, Tuhan, Allah yang telah jadi manusia, maka kita akan memperoleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Terima kasih banyak Pak. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Adi secara luar biasa, dipakai Tuhan lebih lagi ke depan. Amin. Shalom Pak. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan break sejenak 5-10 menit, nanti baru kita akan masuk kembali ke sesi berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan.